Karena memang di Yaman itu Ba'alawi tidak seagresif dawirnya seperti di Indonesia, makanya permasalahan membicarakan nama mereka juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang ramai sekali dawirnya, terus bikin masalah, kuburan palsu, terus juga merubah sejarah orang, mengklaim leluhur orang. Makanya menjadi masalah, makanya di Indonesia ramai. Jadi di Yaman itu teman-teman, yang saya pahami selama ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sana itu. Karena sangat banyak kabilah di Yaman itu yang lebih terhormat daripada Ba'alawi itu sendiri. Yang lebih terpandang. Di antaranya kan yang terpandang di Yaman itu kan seperti kabilah Al-Kathiri, yang pecahannya bin Tholib dan yang lainnya itu. Itu kan memang kabilah perang, kabilah yang memang disegani di Hadramaut itu sendiri ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal. Seperti yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belakangan beredar sebuah video yang lagi viral di media sosial terkait dengan pengakuan dari alumni Yaman, mahasiswa ini tidak disebutkan dari universitas apa di Yaman, tetapi beliau menceritakan tentang adanya polemik nasab yang kemudian dihubungkan dengan adanya klan Ba'alawi atau Habaib Ba'alawi di negara Yaman. Menurut pengakuan si mahasiswa ini, klan Ba'alawi tidak se-booming di Indonesia. Artinya masih banyak klan-klan atau marga-marga lain yang lebih mulia, lebih masyhur, lebih terkenal dibandingkan klan Ba'alawi sendiri. Tetapi di Indonesia kita tahu, klan Ba'alawi itu selalu dianggap status sosial keagamannya itu nomor satu kastanya dibandingkan dengan warga pribumi sendiri. Kiai, para ulama, status sosial keagamannya itu berada di nomor 2. Yang nomor 1 adalah dari klan Habaib Ba'alawi. Tetapi di Yaman, seperti pengakuan dari alumni mahasiswa Yaman, itu tidak demikian. Justru Habaib itu tidak lebih tinggi dengan orang-orang Yaman pada umumnya. Karena masih ada klan lain yang status kemuliaannya itu nomor 1 dan disenggani atau dianggap paling punya pengaruh di kota Yaman dibandingkan dengan klan Ba'alawi sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak bagaimana pengakuan dari alumni Yaman, mahasiswa Yaman, apakah mereka di nomor satukan seperti di Indonesia. Nah, mari kita simak perbincangan mahasiswa alumni Yaman. Mari kita simak dalam video berikut ini. Di Yaman berapa tahun? Hampir 2 tahun lebih lah. Oke, sekitar itu. Dalam rangka belajar ya? Belajar. Kuliah di sana? Ya. Oke. Perlu disebutin nggak kampus tadi? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Pak Nasab, kita semua tahu di tanah air isu nasab, isu Ba'alawi, polemik Ba'alawi yang berawal dari polemik nasab. Polemiknya kan berkembang kan? Tidak hanya persoalan nasab, tapi persoalan sejarah, persoalan DNA dan lain sebagainya itu sudah 2 tahun lebih di tanah air dan sampai hari ini belum kelar di Indonesia, tanah air belum selesai. Dan kita semua menyimpulkan bahwa polemik ini berbahaya kalau tidak segera diselesaikan. Oke, sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan inti, mungkin Pak Nasab bisa sedikit menceritakan tentang polemik ini di Yaman seperti apa? Apakah seramai di Indonesia atau tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Memang di Yaman itu adalah negara tempat asalnya Habib-Habib yang ada di Indonesia. Yes. Akan tetapi apakah di Yaman seramai di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti di Indonesia. Memang ramai, hanya beberapa segelintir orang, yaitu dari ahli sejarahnya saja, yang coba-coba untuk
melihat-lihat lagi tentang Ba'alawi ini, karena mereka juga ingin membantu teman-teman di Indonesia. Terus yang kedua, karena memang di Yaman itu Ba'alawi tidak seagresif dawirnya seperti di Indonesia, makanya permasalahan membicarakan nama mereka juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang ramai sekali dawirnya, terus bikin masalah, kuburan palsu, terus juga merubah sejarah orang, mengklaim leluhur orang. Makanya menjadi masalah, makanya di Indonesia ramai sebesar ini. Itu yang saya pahami, Gus. Begitu ya. Jadi tidak seramai, semasyhur, seterkenal, seheboh di Indonesia, di Yaman ya. Berarti di sana Ba'alawi Yaman bukan sebagai sebuah klan kelompok yang istimewa mungkin? Enggak. Bukan? Bukan. Mungkin bisa digambarkan. Jadi di Yaman itu teman-teman, yang saya pahami selama ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sana itu. Karena sangat banyak kabilah di Yaman itu yang lebih terhormat daripada Ba'alawi itu sendiri. Yang lebih terpandang. Di antaranya kan yang terpandang di Yaman itu kan seperti kabilah Al-Kathiri, yang pecahannya bin Tholib dan yang lainnya itu. Itu kan memang kabilah perang, kabilah yang memang disegani di Hadramaut itu sendiri ya. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal, seperti yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu. Oke, Tad. Kemudian saya mencatat beberapa pertanyaan ini. Oke, selain secara umum tadi dijelaskan oleh Pak Nasab tidak semasyhur sebagaimana di Indonesia. Salah satu tokoh yang sering diagung-agungkan oleh Ba'alawi Yaman di Indonesia itu adalah yang namanya Faqih Al-Muqaddam. Ini menurut Ustadz bagaimana? Apakah di sana juga syuhroh wal istiwadoh kayak di Indonesia? Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan pecah menjadi dua sekarang, Janub sama Shimal. Antara besar karena perang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan apa Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Faqih Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan itu. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan Nahdien begitu ditonjolkannya itulah yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 70 kali. Di sana nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal. Tidak ada yang tahu tentang siapa Faqih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius itu? Serius. Faqih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Al-Muqaddam juga tokoh fikih. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suhro.
Oh begitu. Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ditanya mereka kenal. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Hanya Qadir di terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah, Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku tuh tidak punya napas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab, saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang saya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf itu, akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Ya. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga, kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf, paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Ya. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, Ya. terus Syekh Siti Zainar. Siti Zainar. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Ya. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya. Ulama yang sejaman dengan beliau disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Faqih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Faqih Al-Muqaddam orang yang besar. Orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu kita, ini bukan hanya perkataan orang majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu, wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitabnya itu, wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat. Terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Di Yaman diajarkan kayak itu, Tad? Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang Habib yang menceramahkan tentang Faqih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta jangankan itu, Umar bin Hafid sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib.
Umar bin Hafid sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Fakih al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut-sebut, di sini Ya kok? karena orang Yaman paham. Oke. Nanti malah Ya dia viral ya. kan pasti apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj. Kalau di sana di Yaman beda dengan Indonesia. Ya, ya, Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. Ima 2 juz, ima 3 juz, dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Nasab. Salah satu klaim mereka mengklaim menjadi zuriat Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur Ahmad bin Isa, Ibu Ubaidillah itu kan. Dan ini sering kita perdebatkan di tanah air. Pahlawi menyebut bahwa Ahmad bin Isa dikuburkan di Yaman. Tapi ahli sejarah, penelusuran sejarah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak dikubur di Yaman. Nah, di Bang Nasab yang lama di Yaman tentu lebih faktual, tentu lebih akurat untuk menceritakan itu. Apakah benar Ahmad bin Isa dikubur di Yaman? Tidak benar itu. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Naqibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak. Sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Naqibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Penjelasan dari alumni Yaman yang barusan kita simak di dalam video yang kita saksikan bersama, benar ya, ada banyak poin yang sebenarnya yang bisa kita petik. Pertama, bahwa klan Ba'alawi, Habaib Ba'alawi di Yaman itu tidak terlalu istimewa. Bahkan bukan hanya terlalu, tidak istimewa sama sekali. Karena masih ada banyak klan di luar Ba'alawi yang lebih istimewa dibandingkan Ba'alawi sendiri. Dan para Habaib itu tidak menjadi sesuatu yang harus dihormati pada level setinggi-tingginya, biasa saja. Berdiri sama-sama tinggi, duduk sama-sama rendah. Dalam artian seperti rakyat pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Kemudian beliau juga di dalam video yang berusaha kita simak menjelaskan tentang sosok Fakih Muqaddam. Ternyata leluhur Ba'alawi yang selalu diagung-agungkan di Indonesia oleh oknum Ba'alawi sendiri dan para pembela muhibbin-muhibbinnya, ternyata tidak dikenal, tidak syuhra wal istifadah sosok Fakih Muqaddam ini. Silakan kalian kalau ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.